Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Rasita, NIM 114200044 dari Blok 9 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan membuat video tutorial cara 2 mengenai contouring, tiling, simbologi, dan labeling. Baik, langkah pertama adalah kita membuka subject model mapper, kemudian kita klik open your own data file, kemudian kita memasukkan batas administrasi acara 1 kemarin. Saatnya adalah kita memasukkan data DEM, di mana data administrasinya berada di Pulau Jawa. Berarti data DEM yang dimasukkan merupakan DEM Pulau Jawa. Baik, selanjutnya adalah kita klik file untuk menggenerate kontur, kemudian klik generate kontur, dan kontur intervalnya adalah 12,5 ketika di dalam meter. Kemudian kita klik kontur bound, draw a box, dan kita seleksi bagian yang akan dibuat kontur. Yang klik OK. Selanjutnya adalah kita akan mengekspor kontur yang sudah dibuat dengan klik ekspor vektor data, kemudian kita ekspor dalam bentuk zip file. Karena dalam bentuk kontur berarti berupa garis, kita klik di export line, kemudian kita pilih nama filenya. Penggunaan global mapper selesai, kita melanjutkan menggunakan software AppMap. Langkah pertama adalah kita klik file dan membuka file acara pertama. Selanjutnya adalah kita di bagian layer kita klik ke data dan memasukkan kontur yang sudah dibuat. Selanjutnya adalah kita akan memotong kontur di bagian dalam batas administrasi dengan cara klik geoprocessing, kemudian klik untuk input feature-nya adalah kontur, dan klik feature-nya berupa batas administrasi. Kemudian kita klik OK. Oke, sudah berhasil. Kita bisa menguncheck kontur tasik, kemudian sudah berhasil memotong sesuai bagian dalam batas administrasi. Langkah selanjutnya adalah pada bagian kontur kita klik open atribut tabel, kemudian di bagian tabel option kita klik add field, kemudian bagian nama kita ganti dengan nama IKA. Untuk tagnya short integer, kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan mulai start editing. Di bagian kontur tadi kita edit feature, kemudian start editing. Kembali lagi ke tabel, kemudian pada bagian IKA kita klik kanan, klik field calculator, isi dengan bagian box dengan ketentuan elevation, spasi mode, spasi interval kontur dikali 4, karena interval kontur 12,5 berarti kita memasukkan angka 50 sama dengan spasi 0. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya akan muncul angka -1 dan 0 di bagian IKA. Ini kita bisa urutkan selanjutnya kita bisa keluar dari tabel, lalu klik kanan di bagian kontur, kemudian kita klik properties, kemudian masuk ke simbologi, masuk ke kategoris, untuk di bagian name, value field, maksudnya kita klik IK, kemudian kita add all values, kemudian kita mengubah warna sesuai dengan warna kontur. Kemudian kita klik apply. Oke. Selanjutnya kita klik lagi di bagian properties, kemudian kita masuk ke label. Kemudian kita klik label feature in this layer. Di bagian method kita buat ke define classes of feature and label each class differently. Kemudian pilih SQL query. Selanjutnya kita menulis IK spasi sama dengan min1. Selanjutnya kita klik OK. Lalu di label field
kita ubah menjadi elevation, dan expressionnya kita klik menjadi elevation tambah klik static M, dan kita klik OK, dan kita mengubah font menjadi Times New Roman, kemudian kita klik simbol, kemudian edit simbol, kemudian kita masuk ke bagian mask, kemudian kita ubah stylenya menjadi halo, kemudian kita klik OK, kemudian kita masuk ke placement properties, pada position kita ubah menjadi underline, untuk above-nya di uncheck, kemudian kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK. Oke, untuk kontur sudah selesai, kita bisa stop editing. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan memberi nama batas batas administrasi. Kita klik kanan di bagian batas administrasi. Kemudian kita klik pen atribut tabel. Kemudian kita buat field. Kemudian kita namanya dikasih nama keterangan. Kemudian untuk tab-nya kita pilih text, dan kita klik OK. Kemudian kita start editing, edit feature, start editing. Di bagian keterangan kita dapat memberi nama dengan nama wilayahnya, seperti area pemukiman, kemudian sawah, kemudian sawah terlebih dahulu. Selanjutnya untuk tabel sudah selesai, kemudian pada batas administrasi kita klik kanan, kemudian kita klik properties, kemudian kita masuk ke simbologi. Untuk kategoris, mengganti value field menjadi keterangan, kemudian kita klik add all values, kemudian kita klik simbol selektor untuk menyesuaikan dengan simbol RBI. Kemudian untuk memasukkan data RBI, kita klik style reference, kemudian kita klik create new style, kita masukkan simbol RBI, kita save, kemudian style, kemudian kita klik OK aja. Oke, sudah masuk. Selanjutnya pilih tadi permukiman, kita pilih tempat tinggal, dan kita klik OK. Untuk sawah irigasi juga kita sesuaikan, dan kita klik OK. Kemudian pada saat ada hujan kita sesuaikan lagi, kita klik OK, kemudian kita klik apply, kemudian kita masuk ke label, kemudian kita checklist label feature, label field diganti menjadi keterangan, kemudian kita sesuaikan fontnya menjadi Times New Roman. Untuk placement properties, kita buat always horizontal aja, kemudian kita klik OK, dan kita klik apply, maka akan muncul. Untuk atas sudah, maka lanjut ke bagian jalan. Sebelumnya kita stop editing terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan lanjut ke jalan.
klik kanan di layar, kemudian kita klik Open Attribute Table. Angkanya sama. Kita klik Add File, kemudian untuk namanya diganti menjadi keterangan. Kemudian untuk nya diubah menjadi teks. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita bisa start editing, edit feature, start editing, sehingga dapat memberi nama. Yang pertama adalah jalan kolektor dan jalan setapak. Setapak. Kita bisa silang aja tabelnya, kemudian kita klik kanan di jalan, kita klik properties, kita klik simbologi, kategoris, untuk ID-nya diganti menjadi keterangan, add all values, dan kita ubah sesuai dengan ketentuan. Untuk jalan arteri ini, untuk warnanya bisa disesuaikan warna merah, dan kita klik OK. Lalu untuk jalan kolektor, warnanya bisa disesuaikan warna merah. Kemudian untuk jalan setapak, ini kita klik apply. Kemudian untuk memunculkan nama, kita klik label, klik label feature in this layer, kemudian di label feed diubah menjadi keterangan. Untuk fontnya bisa disesuaikan. Kemudian bisa placement property sesuai kebutuhan. On the line misalnya, kita klik OK, kita klik apply, maka akan muncul namanya. Setelah jalan, kita beralih ke sungai. Jangan lupa mengklik stop editing. Untuk di bagian sungai, kita klik kanan, kita klik open attribute tabel. Kemudian kita klik add field dengan namanya keterangan sama seperti tadi. Untuk integernya kita buat menjadi teks. Kita klik OK. Kemudian kita start editing di bagian sungai. Kita bisa beri nama sungai. Yang satunya ada sungai musiman. Sungai musiman. Kemudian kita silang aja tabelnya. Kemudian kita klik kanan di bagian sungai, kita klik properties. Ini kita masuk ke simbologi. Untuk kategoris, di bagian ID kita ubah ke keterangan. Kita klik add all values. Kemudian bisa sesuaikan dengan kondisi sungai. Warnanya bisa dirubah, kebalannya. Kemudian untuk sungai musiman, bisa kita pakai dengan jalan setapak. Kita edit simbol, warnanya menjadi warna biru. Dan kita klik OK, apply. Sudah muncul. Kemudian untuk memunculkan nama sungai, kita masuk ke bagian label. Kita bisa cek list label feature in this layer yang menjadi define. Sorry. Label feature in this layer. Kemudian di metodenya tetap label all in the feature. Kemudian ID-nya diubah menjadi keterangan. Fontnya diubah menjadi Times New Roman. Untuk placement properties bisa dibuat on the line atau terserah. Dan kita klik apply. Sudah muncul keterangannya, kita bisa klik OK. Kemudian kita akan memberi nama di bagian bangunan. Sebelumnya kita stop editing terlebih dahulu.
Dan kita klik kanan di bagian bangunan, kita klik open atribut tabel. Kemudian kita klik file, beri nama keterangan, ini terlibat menjadi teks. Kemudian kita start editing, kita beri nama, misalnya nama sekolah, kemudian mutola, kemudian kantor. Dan kita bilang aja. Dan kita klik kanan di properties. Kemudian kita masuk ke simbologi, kita klik kategori, ID diubah menjadi keterangan, kita klik capital values, kemudian disesuaikan. Semisal musola, kita beri simbol masjid, kemudian kantor, bisa kita beri simbol misal kantor apa ya, kantor camat. Untuk musola bisa diubah menjadi musola. Kemudian sekolah, kita beri nama pendidikan menengah, kemudian kita klik apply. Kemudian untuk memunculkan nama kita bisa klik label, kita checklist label feature in this layer. Kemudian kita bisa sesuaikan namanya menjadi Times New Roman, placement properties. Kemudian kita klik apply. Oh, mohon maaf, ID-nya diubah menjadi keterangan terlebih dahulu, apply. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, setelah semua hasil selesai, kita bisa menyimpan seluruh pekerjaan dengan kita klik file dan kita save. Itu saja video tutorial acara 2 dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.